Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami sangat bersyukur Bapa atas anugerah terindah daripadamu, di mana Engkau masih memberi kami nafas kehidupan hingga saat ini, membangunkan kami yang tidur pagi malam Tuhan. Pagi ini kami boleh bersuka cita, berkumpul Tuhan di Zoom dari Hagios Embun Pagi. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya urapan daripadamu bekerja Tuhan kepada Pastor Paul Zhang yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Bapa di dalam firman-Mu ada kuasa kebenaran, ada kuasa keselamatan. Kami akan menerimanya pagi ini menjadi rema yang hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa kiranya kami yang mendengarkan semuanya Tuhan, Engkau urapi, Engkau jamah. Berikan hikmat agar kami boleh Tuhan menjadi telinga seorang murid pada saat ini. Merendahkan hati kami Tuhan agar firman-Mu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan memperoleh keselamatan daripada-Mu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu, mendengarkannya. Dan sebelumnya Tuhan ampunkan kami atas segala dosa kesalahan kami. Sehingga kami boleh Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Enardo. Amin. Terima kasih Bu Lasma. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan secara berkelanjutan. Silakan Ibu Rima dan Pak Murli. Iya. Pembacaan pertama 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan 28. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya
aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakku yang hidup dan anakmu lah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan anakku ataupun anakmu, penggallah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia, itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya mari kita mendengarkan dari Yakobus 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah
dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Rima dan Pak Meruli. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini dengan judul Hikmat Guahira. Silakan Gembala kita, Pastor Joseph Paljang.
Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, konsisten ya, dan terus berbuat kebaikan. Sebab dengan terus berbuat kebaikan, maka kita artinya bukan saja kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, ini aku Tuhan, gitu ya. Jadilah kehendak-Mu. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan buat nyogok Tuhan supaya doamu dikabulkan, ya saudara ya. Perbuatan baik itu untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kamu memang siap sedia ya untuk diberkati. Sebab dalam perbuatan baik itu, dalam segala perbuatan yang positif, ya perbuatan baik itu yaitu perbuatan yang positif, ya maksudnya ya. Perpikiran yang positif, perkataan yang positif, tindakan yang positif. Kalau Anda dikit-dikit ngeluh itu namanya bukan perbuatan baik gitu. Ya, gajinya kurang Pak. Ya, akhirnya Anda nggak kerja. Kan begitu kan? Ketika Anda nganggur, nggak bekerja, menunjukkan itu adalah perbuatan yang tidak baik, saudara. Perbuatan yang baik, ya bekerja. Gajinya kurang, nggak apa-apa. Yang penting kerja. Kerja dulu, gajinya kurang, nggak apa-apa. Setahun, 2 tahun kamu hidup di dalam ketulusan hati, di dalam kebaikan, kejujuran, kesetiaan. Berkatnya mungkin, bosnya kamu mungkin pelit, saudara ya. Bosnya kamu tuh pelitnya jeplit lah. Ya udah Yahudi Cina pula kan misalkan, waduh, udah Yahudi Cina keturunan Belanda pula saudara ya, pelit jiplit pokoknya lah. Tetapi berkatmu kan bukan dari situ. Tuhan memberkati yang kamu kerjakan itu, lalu banyak berkat ya saudara. Kalau Anda tanya, saya gajinya berapa? Sedikit saudara ya, penghasilan saya sedikit ya dari mengajar, dan itu pun selalu saya, kalau kita ngajar di Bible College itu uang sekolah Anda itu saya bayarkan lagi ke guru-guru kita ya yang mengajar. Itu saya bayar benar, bukan bayar pelit-pelit saudara ya. Kalau saya bayar itu saya bayar benar, profesional ya. Memang tidak besar tetapi tidak sedikit gitu ya. Nah, supaya guru-guru yang mengajar juga senang dan mereka mengajar dengan segenap hati ya. Jadi saya nggak mau terus mentang-mentang, kalau kurang saya bilang kurang, kalau saya ada lebih saya kasih lebih, itu saudara ya. Begitu saudara. Tapi sedikit Pak, iya capek-capek. Kayak sekarang nih, siapa yang mau kerja tiap hari berangkat pagi, pulangnya jam 1 pagi baru nyampe rumah. Sedikit duit ada nggak ada. Tetapi saya lakukan. Karena ketika saya bekerja itu, berkatnya itu nanti Tuhan memberkati dari yang lain. Ketika kamu kerja, berkatnya dari mana? Dari kesehatanmu. Karena kamu kerja. Kalau kamu udah kerja, kamu stres di rumah, saudara. Ya, tapi kalau kamu udah kerja, malah tambah boros. Di rumah nanti pengen ngerokok lah, nanti inilah. Yang paling pusing kalau kamu di rumah laki-laki ya, nanti ganggu istrinya tetangga. Ya kan, celutak tanganmu kan. Kamu udah kerja jadi ngerjain istri tetangga, bahaya saudara, hati-hati saudara. Ini saya ngomong itu ya setiap hari terjadi ya, hati-hati saudara ya. Tapi kalau kamu bekerja, energimu banyak dipakai, badanmu sehat, pikiranmu lebih sehat, nggak ada duitnya Pak. Yang penting buat transport cukup saudara. Kamu nganggur juga tambah nggak sehat lagi. Yang penting buat transport bolak-balik itu cukup. Ya buat transportmu, lah tapi dong Pak. Iya, tetapi kamu sehat. Karena kan kamu kalau misalnya kurang dapat bantuan dari Hagios, ya kan? Nah nanti sisanya biar Tuhan. Ya kan, kalau kamu punya anak-anak belajar darimu. Yang jelas orang yang bekerja jauh lebih sehat daripada orang yang tidak bekerja. Orang yang bekerja ya otaknya tahu jauh lebih waras daripada yang nganggur, saudara. Itu tuh fakta, saudara. Ya. Nah, di dalam bekerja itu kita mengalami banyak sekali kesulitan, kesukaran. Nah, tetaplah berbuat baik. Jangan ngeluh, jangan ngomel-ngomel, jangan misu-misu. Nah, karena apa, saudara? Karena hikmat. Ya, hikmat itu datangnya dari pencobaan, dari persoalan, dari kesukaran, dari hambatan. Hikmat itu tidak datang ujuk-ujuk datang, saudara. Ya, kalau ceritanya Salomo kan seakan-akan ujuk-ujuk kan. Wah, Tuhan minta hikmat. Terjadilah, celing, terus Anda tiba-tiba jadi orang, jadi paranormal, berhikmat sekali. Tidak ada yang begitu, saudara ya, tidak ada.
Saudara, ketika saya berdoa ya, doa saya juga konyol ya. Tuhan, saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, saudara, ketika saudara berdoa minta hikmat, Tuhan tidak akan kasih tiba-tiba, celing, Jibril datang di Gua Hira, saudara. Tidak ada yang begitu, saudara. Itu cerita bohong. Ketika kamu minta hikmat, maka yang terjadi adalah persoalan datang kepada kamu. Ya, yang terjadi adalah masalah, saudara. Beneran. Dan kamu jangan takut, karena masalah adalah malaikat yang menjagai kamu. Di dalam berbagai masalah itu yang datang ya, baik itu oleh kamu sendiri, baik itu disebabkan oleh orang lain. Kamu belajar selalu reaksinya selalu positif. Nah, hikmat itulah yang positif itu, saudara. Tadinya kita kalau dibully orang, kita marah. Tadinya kita kalau ini tersinggung, ngamuk, saudara ya. Lama-lama Anda bisa bercandaan. Bukan cuma ya tadinya marah, terus Anda diem, dari diem terus Anda memberkati, dari memberkati malah buat bercandaan. Artinya itu memang benar-benar nggak ngefek apa-apa gitu ya. Memang nggak perlu. Hikmat itu datang dari masalah-masalahmu, tadinya masalahnya besar, lalu tambah besar lagi, saudara. Tetapi ya, masalah itu bukannya hilang, saudara. Waktu kamu TK, SD, SMP, kuliah, masalahnya besar buat kamu, saudara. Tapi ketika kamu udah punya cucu, masalahmu lebih besar lagi, saudara. Tapi kenapa nggak berasa ya? Karena kamu lebih kuat. Ya, mentalmu lebih kuat, jiwamu lebih kuat. Masalahnya lebih besar, tapi badanmu lebih kekar. Maksudnya ini ya kekuatanmu, kekuatan rohanimu lebih kuat. Masalah-masalah itu mau orang Kristen, non-Kristen, ateis, Buddha, Kristen, Islam, sama saja, saudara. Mau kamu politikus, mau kamu pendeta, mau kamu pengusaha, sama saja. Masalah itu tidak hilang, saudara. Makin kamu besar, masalah itu makin besar. Tapi karena kamu terbiasa memanage-nya dengan positif, ya, maka kamu jadi makin kuat. Masalahnya makin besar, berkatmu makin besar, masalahnya makin besar, tetapi kamu makin kuat. Terus tiba-tiba ada orang yang ngelihat kamu judar, pusing dia. Aduh, kamu salah, Paul. Kamu sini, sana, kamu caranya begini, ngosok-sokan ngajari saya ya. Dalam hati saya, kamu nih ngajari, sok-sokan ngajari saya. Kamu saja tidak sanggup ngatasi masalahmu sendiri kok. Ya nggak, saudara? Kelihatannya masalahnya saya itu besar sekali buat dia. Nah lu, gede banget lu, rasain lu. Waktu saya diburu ya sama pemerintah Indonesia, wah rasain lu, wah semuanya pada bilang rasain lu. Oh, kamu sih caranya begini, kamu harus begini, dirasain itu ya sama grupnya sahabat orang Tritunggal itu ya. Sahabat Piyong, siapa lagi tuh yang ngerasain saya, makanya tuh di ini sama Tuhan, dihukum sama Tuhan tuh, makanya begini, kurang berhikmat lah ini ya. Dalam hati kamu nih cuman cecunguk. Itu aja, dalam hati cuma cecunguk, kamu banyakkan komentar kamu. Kenapa? Karena sengaja. Dia kan nggak ngerti. Kenapa? Otaknya nggak nyampe, saudara. Buat saya sengaja, saudara. Memang saya sengaja mau bikin masalah kok. Buat saya sengaja. Kan? Malah cari masalah kan. Malah cari masalah kan. Berbahagialah kalau kamu jatuh dalam rupa-rupa pencobaan. Seringkali kita memang mencari ujian, saudara. Ya kan? Dulu saya waktu fitness ya, ngangkat, waduh berat sekali ya. Nyoba, saudara, dari cuman 10 kilo genggehan sampai 40 kilo, 60 kilo, terakhir saya ngangkat ya 80 kilo ya, saudara ya. Terus ya. Memang cari persoalan, wah badannya sakit semua, saben kali tidur, aduh tidur bedok sini sakit, bedok sana sakit. Seminggu itu sakitnya nggak hilang-hilang, saudara. Rasanya jarum semua badannya ya. Memang sengaja cari masalah, cari beban. Ya kan, kalau kamu mau badanmu bagus, kamu kan memang harus cari masalah, saudara. Ya kan, angkat beban, fitness, yang tadinya kamu lari cuman 10 menit, ya kan, kamu tambahi setengah jam. Ya kan, tadinya cuman 5 kilo, kamu tambahin jadi 20 kilo. Ya kan, misalnya kan supaya badanmu kering kan, bagus kan. Contoh kan seperti itu, saudara ya. Kamu kudu cari masalah. Sekarang saya nggak mau cari masalah, udah 50 tahun saya nggak mau angkat berat-berat tapi masalahnya tetap datang, karena begitu fitness kamu berhenti mendadak kan sakit ini sakit itu ya kan, mendadak ya. Karena kan otot-ototmu kan tiba-tiba berkontraksi lagi kan, berkontraksi ya tidak pada tempatnya kan.
Nah, itu kan juga bahaya juga. Masalah juga kan, masalah dalam hal ini. Nah, makanya kita harus mulai sering jalan, ya kan, sepeda, naik apa gitu ya, saudara ya, ngurangi makan nasi, ya kan. Jadi memang masalah itu kamu nggak panggil juga datang, kamu cari juga datang, ya. Makanya jangan dihindari. Yang benar adalah kamu bikin ya reaksi yang positif. Itulah hikmat, saudara. Ada namanya hikmat, ada namanya pengertian. Pengertian itu ya, kamu tahu begitu itu jadi masalah, kamu mengerti kenapa begitu. Kenapa ya tiba-tiba orang musuhin kamu ya? Kalau saya ketika orang fitnah, orang segala macam-macam, saya ngerti, saudara ya. Ketika ada orang berusaha nipu saya, ya kadang-kadang ke bawah juga ya, ketipu ya, uang receh-receh itu ya, ketipu jengkel, saudara ya, kena 100-200 euro. Tapi saya ngerti, saudara, itu untuk membersihkan saya. Reaksinya saya tetap tenang, saudara ya. Nggak boleh sampai, wah kurang aja, mencaci maki. Harus tetap tenang, ya kan? Karena itu untuk membersihkan saya, ya kan? Itulah pengertian. Saya ngerti apa yang terjadi. Wah, difitnah sana sini. Saya tenang. Kenapa mereka memfitnah? Saya tahu. Bukannya saya nggak tahu kenapa mereka memfitnah. Saya tahu. Ya kan? Waktu si grupnya itu ya, si ON itu bolak-balikan fitnah kita kan. Ya nggak apa-apa, saya ngerti. Itulah pengertian. Kenapa sebabnya begitu? Ya, saya ngerti. Ya, saya mengerti. Hanya memang tidak bisa dimengerti. Kenapa dia bisa begitu itu? Sebetulnya itu tidak bisa dimengerti. Tapi saya mengerti hatinya dia. Ya, mengerti, saudara, mengerti. Itulah pengertian. Sehingga apa, saya tidak perlu marah, maklum memang, maaf kata ya, memang loser kan cara berpikirnya begitu, mau diapain, ya kan? Orang lulusan SD kan cara berpikirnya kan beda dengan kita yang dokter, saudara. Waktu Rudionos dulu bolak-balik yang nyerang saya, kan orang kenapa nggak dijawab? Yang kemudian kalau di mana saya tidak jelas, harga dirinya adalah dengan membuli saya. Saya ini dokter, masa saya mau ladeni buliannya dia. Kalau kecong-kecong sendiri ditinggal orang. Itu namanya pengertian. Ya, pengertian itu bagaimana kita bisa memahami yang terjadi sehingga kamu tidak perlu beresponnya negatif. Hikmat itu adalah kamu tahu dalam segala masalah, kamu tahu bagaimana kamu harus bertindak dengan positif, saudara. Itulah hikmat. Makanya hikmat dan pengertian itu penting, kamu harus punya. Masalahnya, kamu bisa melatih pengertianmu itu di dalam masalah. Kalau kamu takut berkonflik, kamu tidak akan punya pengertian, saudara. Kalau kamu takut berkonflik, bukan sengaja kamu cari gara-gara ya, nih Pak Enar tuh nih, tak isengin sarang waletnya, tak curiin, saudara ya. Tak colongin, saya nyuruh orang nih, teman-teman saya dulu maling-maling walet itu kan. Curi itu namanya saya cari masalah sama dia, saudara. Nggak akan tambah pengertian. Tapi misalnya, saya tiba-tiba berkonflik dengan Pak Enar tuh, nih gesekan nih, Pak Enar ini kan pembina kita nih kan, saudara. Tiba-tiba saya bergesekan. Tetapi terus, dalam bergesekan itu, oh iya saya mengerti nih, Pak Enar tuh mungkin lagi ada masalah dalam pekerjaannya, terus Pak Hendro, oh iya, ini kan kita jarak jauh komunikasi, pasti miskomunikasi. Itu pengertian. Lalu Pak Hendro setel kendo, saudara. Kenapa? Belum ada solusi nih, tapi setel kendo dulu. Kenapa? Ada pengertian. Aduh iya nih, kita kan komunikasi jarak jauh, pasti akan terjadi salah paham. Nah, itu seperti itu. Setel kendo, pengertian. Kita punya nah, kamu bisa melatih itu hanya dari apa? Dari konflik-konflik yang terjadi, saudara. Suami istri. Bagaimana Bu Ambar bisa mengerti Pak Edi? Tapi happy terus tiap hari. Bohong. Bu Ambar bisa mengerti Pak Edi gara-gara konflik tiap hari. Lama-lama, walah, saben aku bikin begini, dia pasti responnya gini, tiba-tiba pagi gubrak-gubrak, mutung sana, mutung sini, rajuk sana, ngerajuk sini. Ya udah dilus-elus, tiba-tiba, habis dilus-elus kok tiba yang-yangan ya, tiba-tiba dipulang, dibawain cincin emas, bawain kalung emas. Wah, panas-panasin lagi sama Bu Ambar. Dari mana? Dari konflik. Ya kan dari konflik, jadi ngerti kan Bu Ambar. Oh, caranya maju. Wah, sama Pak Edi. Nggak pernah dijatah sama Bu Ambar. Mesti mutung. Tiap malam mesti mutung dulu. Oh, pantesan. Ternyata gara-gara Pak Edi habis ngambilin itu apa namanya, habis nolongin ceweknya tetangga, Bu Ambar cemburu. Wah, kembalikan saudara. Udah nggak ada tolong-tolongan, mau cewek tetangga, mau butuh, mau mati, mau apa, ndak urusan pokoknya. Oh, kasih gundul peyang daripada aku dari jatan ntar malam. Kan ada konflik, jadi mengerti. Ternyata nggak boleh aku begitu. Karena kalau aku jadi istri pun aku kan marah. Dari konflik, saudara. Ingat ya, saudara ya. Kamu bisa mengerti pasanganmu gara-gara konflik.
Kalau tidak ada konflik dengan pasanganmu, kamu tidak akan pernah mengerti pasanganmu loh, saudara. Makin susah dimengerti pasanganmu, makin banyak konflik dalam rumah tanggamu, terus kamu nyerah, saudara. Kamu selamanya tidak akan mengerti dia. Bohong kalau kamu bisa paham, oh saya paham istri saya benar, tapi kamu tidak pernah konflik sama dia. Bohong, saudara. Kamu itu penipu, bohong. Tiba-tiba pegatan, tiba-tiba istrimu, suamimu selingkuh, hilang. Kenapa? Karena sebenarnya ada konflik, tapi kamu menghindari konflik itu nggak mau. Jadi kamu nggak ngerti-ngerti juga capek. Aku ini mau tak bikin konflik susah, nanti dia responnya jelek, nggak dibikin konflik, kamu nggak ngerti-ngerti. Iya kan? Makanya harus konflik. Dari konflik itu kita bicara. Belum solusi loh, ini belum solusi loh. Dari konflik itu kamu bisa mengerti satu sama lain, saudara. Nah kalau di Gua Hira kamu tidak boleh berkonflik, terus senggol bacok, saudara. Kamu beda sama saya, tak sembelih kamu. Kalau di Gua Hira kamu tidak boleh berkonflik. Ya, makanya justru banyak konflik. Justru akhirnya timbul banyak konflik karena kamu tidak mau berkonflik, kamu tidak mau memahami konflik itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan justru positif. Akhirnya kamu banyak konflik. Begitu konflik takut, saudara, singkirkan. Begitu konflik kamu takut, singkirkan. Loh, di kita banyak konflik, saudara. Apakah saya singkirkan? Ya enggak, biarin aja. Tapi orang ini kemudian ngoceh-ngocehin, ngamukin semua orang. Ya, minggir dulu. Ya dulu Bu Lianti, saya keluarkan dari grup-grup, semua diamuk semua sama Bu Lianti. Bu Lianti orangnya baik, saudara ya. Bu Lianti orangnya baik dan sangat setia sama kita, loyal sekali ya. Uang kita itu berhasil dijaga aman semua gara-gara beliau baik. Tapi beliau kan temper ya kan, si Bu Lianti kan temper, kan semua dihajar semua. Nah, bukan saya menghindari konfliknya, tapi supaya reda dulu konfliknya, pinggirin dulu keluar. Oh, Bu Lianti yang ngamuk-ngamuk, saudara. Tapi udah baikan ya, saudara ya. Itu saya keluarkan dulu. Nah, sampai terakhir ya sudah ya, udah 4 tahun menjabat, yang mengundurkan diri, ibu mantu segala macam kita ganti. Karena kita cari yang tenang, ya saudara. Tapi waktu kita konflik itu ya biar. Saya udah bilang, pasti kita nanti konflik banyak. Karena satu, kita mau mengamankan uangnya Tuhan, kita amankan supaya jangan bocor. Tapi kedua, kita juga mau supaya ini jalan, drive-nya kenceng. Jadi ini kenceng, tapi kok duitnya dipegang kenceng, tapi kita larinya kenceng, saudara. Gasnya kenceng, remnya kenceng. Ya berasap mobilnya, saudara. Kalau kamu ngegas sambil ngerem, kamu bayangin kayak apa? Asapnya banyak, artinya ada konfliknya banyak. Overheating pasti. Oke, sekarang kita gasnya rada pelan-pelan, tapi remnya juga jangan dikencengin. Ya, gitu sekarang. Kita ganti strategi, karena kan kita sudah tahun kelima. Supaya adem orang-orang kayak Pak Enardo, kayak Pak Dr. Yuwono, ya kan? Itu kita Dr. Ido, itu kita penting tuh ya, Dr. Ria. Orang-orang yang adem, yang cooling down, kayak Bu Linda, ya kan? Yang drive-nya, yang style kendo gitu ya. Kalau dulu kan gitu, drive-nya kenceng, remnya kenceng, ya berasap, saudara. Nah itu memanage, nah itulah hikmat, saudara. Setelah kita pengertian, oh ternyata maksudnya Bu Lianti baik loh. Maksudnya itu benar, ya kan? Nah dari situlah kalau kita mengerti, maka kita bisa punya hikmat, kita cari solusinya. Nah dalam rumah tangga juga sama, dalam kehidupan kita sehari-hari, bisnismu juga sama, saudara. Kamu tidak akan pernah punya solusi hikmat tanpa kamu mengerti apa yang sedang terjadi, saudara. Alias kamu, enggak ada konflik, kita baik-baik saja kok. Bohong, kamu harus jujur bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Harus jujur dulu, tapi bukan baik-baik saja terus kita bubar. Rumah tangga, kita baik-baik saja kok. Tiba-tiba suamimu hilang dibawa wewe gombel. Kami baik-baik saja kok, tiba-tiba istrimu dibawa gerandong. Karena kamu tidak mau jujur bahwa itu ada konflik. Dan kamu lari dari konflik itu. Hadapi konflik itu, kamu punya pengertian, makin mengerti, makin berkembang dalam pengertianmu, saudara. Nah setelah itu kamu mencari solusinya, minta hikmat di tengah konflik itu. Tiba-tiba kamu punya solusi, saudara. Solusi yang positif. Respon yang positif. Itu adalah hikmat. Mungkin solusinya salah, tapi kamu dengan niat yang positif, saudara. Hati-hati ya, saudara ya. Solusinya benar, tapi intentionmu itu jelek. Memang mau intrik. Yang dirut, saudara. Di belakang bisa rut nanti.
Tetapi solusimu salah saat itu. Kamu salah. Kamu harusnya nggak boleh ngomong begitu. Ya nggak apa-apa, tapi intentionmu positif. Bisa tiba-tiba baik sendiri loh, saudara. Saya mengamati ya, saya punya anak buah banyak. Saya sendiri kan mengalami, saya jadi manajer di usia muda ya. Saya jadi GM, jadi manajer, jadi direktur itu di usia muda ya, saudara ya. Saya bukan intensinya, saya nggak mau berintrik. Sehingga mungkin cara saya salah, saudara. Sampai bos saya pada cekalan batuk, saudara ya. Aduh, terus dia udah siap-siap mau gantiin saya. Tiba-tiba masalahnya selesai. Karena orang, Tuhan melihat, orang juga melihat bahwa intention kita, maksud niat kita itu tulus, saudara. Benar-benar tulus ya, bukan intrik. Maka yang terjadi walaupun salah, mereka akhirnya ketawa. Iya, ya udah maklum lah masih muda, tapi kita puas kok dengan solusinya. Walaupun cara ngomong kita mungkin salah, kita lugu, kita terlalu misalnya itu ya. Tapi yang penting intention kita positif. Nah, itulah hikmat, saudara. Sebuah intention, sebuah respon yang positif. Tanpa kamu harus berpikir jelek tentang orang itu, tanpa kamu harus berpikir jahat tentang orang lain. Pokoknya saya jalanin sesuai dengan koridor yang berlaku, SOP-nya, peraturan yang berlaku, dan tanpa saya bermaksud jahat sama kamu atau niat menyingkirkan kamu. Pokoknya kita lurus. Itulah hikmat, saudara. Suami istri juga sama. Kalau kamu suami istri isinya intrik-intrikan, ya mumet, saudara. Kamu tujuannya keenakan kamu. Oh, iya, kita memang mau kasih enak istri kita kok. Keenakan kamu, memang kita mau kasih enak suami kok. Kita mau kasih enak orang tua kita kok, mertua kita. Intentionmu bagus, saudara. Tuman, Pak. Nah, kamu jelek berarti intensinya. Makanya nanti di ujung tetap rusak, saudara. Karena intention, niatanmu tuh tidak baik. Walaupun kamu cerdik, itu namanya licik, saudara. Akhirnya orang melihat ini orang licik. Dan akhirnya orang nggak mau sama kamu. Tetapi kamu salah, saudara. Kamu kasih solusi kurang pas ya, kurang tepat. Tetapi karena niatanmu baik, orang-orang tuh merasakan loh. Kalau istilahnya dalam dunia biologis itu, feromonmu itu ya, mambune ini ya, bagus, saudara. Binatang itu walaupun kamu pura-pura baik, tapi kalau feromonmu mengeluarkannya tidak baik, binatang gigit tuh, saudara. Tapi kalau kamu baik, ya, kamu memang pencinta anjing misalnya kan, pertama anjingnya jugu-jugu, kamu deketin tanganmu pelan-pelan gitu, dia nggak akan gigit, saudara, karena feromonmu baik. Yang keluar, kan lihatmu kan ketakutan, kamu siap-siap mau ngaplok nih. Dia tahu binatang itu bisa merasukan kamu itu ancaman bagi dia, saudara. Tapi kalau kamu dengan ciptakan ya, kamu cinta binatang, kamu terbiasa ya, kamu cuma deketkan tanganmu gini pelan-pelan, saudara, ke anjing itu ya, deketkan gitu. Tiba-tiba dia cium bau feromonnya kamu. Nah, itu intensinya positif, itu itulah hikmat, saudara. Niatan yang positif, respon yang positif kalau kamu mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin kamu belum punya solusinya, tetapi kamu datang dulu ngomong. Aku belum ada solusi nih, tapi aku pengen supaya kita bisa tetap jalan, tetap baik, gimana ya? Karena niatanmu baik dan feromonmu itu juga baik, spiritmu, auramu, apapun namanya, cakramu, apapun nama bahasanya, saudara ya. Pokoknya itu positif. Nah, itulah hikmat. Dan itu hanya didapat dari tekanan yang luar biasa, saudara. Itu baru keluar tuh. Kalau nggak ada tekanan, bisa pura-pura semua, saudara. Kalau nggak ada tekanan, hikmat itu datangnya dari tekanan, dari masalah, dari problem, dari konflik pokoknya ya, saudara ya. Ingat-ingat, minta hikmat berarti kamu minta konflik. Ya, saudara ya. Kalau kamu minta pengertian, berarti kamu minta konflik. Dan tidak ada pengertian tanpa konflik, tidak ada hikmat tanpa konflik. Yang ada hanya adalah Tuhan murnikan hatiku supaya aku tidak membenci, supaya aku tetap mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.